Yeremia 24 ayat 1 sampai 7. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi bagi kerajaan Yehuda. Dia melayani selama 40 tahun terakhir di Yehuda. Masa pelayanannya sepanjang pemerintahan mulai dari Yosia, Yoahaz, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Yeremia mendesak bangsa itu untuk bertobat karena sepanjang masa itu bangsa Israel hidupnya memberontak kepada Allah, hidup tidak takut akan Allah. Itu sebabnya Yeremia mendesak bangsa itu seruan untuk bertobat kepada bangsa Israel, sebab kalau tidak bertobat hukuman Allah akan menimpa atas bangsa Israel. Tetapi pada waktunya juga saudara, ada penentuan dari Allah bahwa Tuhan memberikan penglihatan kepada Yeremia 2 keranjang yang berisi buah ara. Bisa ditayangkan gambarnya ya, buah ara itu seperti apa? Ada 2 buah ara, yang satu buah ara yang baik dan yang kedua buah ara yang sangat jelek. Saking jeleknya sehingga tidak bisa dimakan. Berarti ada 2 kelompok saudara ya. Ada 2 kelompok yang diperlihatkan kepada Yeremia. Berarti kelompok buah ara yang baik ini mewakili orang-orang yang diangkut oleh Raja Babel masuk ke dalam pembuangan itu yang pertama kali. Jadi untuk pemberangkatan yang pertama itu oleh Raja Babel, yaitu Raja Yehuda, Yekonya bin Yoyakim, juga pemuka-pemukanya, juga orang-orang yang pandai besi, tukang-tukang, termasuk juga Daniel dan kawan-kawan itu masuk ke dalam pembuangan yang pertama. Buah ara yang baik ini saudara melambangkan kaum buangan yang selamat dari pembantaian Nebukadnezar. Jadi kelompok buah ara yang baik ini adalah mereka yang menerima kebaikan Tuhan. Kenapa dibilang menerima kebaikan Tuhan? Ya karena dia bersedia menerima hukuman Tuhan atas dosa-dosa
Yeremia berkata, mari kita baca di dalam Yeremia 24 ayat yang ke-8 sampai 10. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya sungguh, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Saudara, kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang memberontak, yang tidak mau diangkut ke dalam pembuangan. Itulah kelompok buah ara yang jelek. Ya, kenapa? Karena kelompok ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada nubuatan Yeremia, kepada penglihatan Yeremia. Memang kehidupannya terus hidupnya memberontak kepada Allah. Sehingga ketika Allah menentukan bahwa bangsa Israel harus masuk ke negeri pembuangan, tetapi golongan yang ini tidak mau dibawa, tidak mau menerima hukuman yang Allah berikan kepadanya. Inilah kelompok buah ara yang jelek, sehingga mereka mengalami hukuman yang lebih dahsyat daripada orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Mari kita pelajari, ada 3 hal yang penting saudara yang kita pelajari dari buah ara ini. Sebagai orang percaya, terjadi pemisahan di dalam kehidupan setiap kita. Dan sebagai orang Kristen, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, di dalam kehidupan kita terjadi pemisahan saudara. Contohnya, pernahkah Yesus berkata, aku akan memisahkan kambing dan domba. Jadi Yesus katakan, hai kamu yang diberkati Tuhan. Tuhan mengatakan kepada domba yang ada di sebelah kanan, masuklah ke dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku. Tuhan memilih, ya, berarti ada pemisahan. Tuhan memilih domba, bukan kambing. Berarti di dalam kehidupan kita ada kambing, ada domba, saudara. Dan saya percaya di sini domba semua. Amin. Di sini imamat yang rajani. Tuhan juga membuat pemisahan antara gandum dan ilalang. Saudara pernah dengarkan kisah ini? Gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Anak Tuhan tumbuh bersama-sama dengan ilalang, dan Tuhan izinkan mereka tumbuh bersama-sama. Dan juga pada akhirnya ada saatnya pemisahan itu terjadi, saudara. Tetapi yang namanya gandum tetap akan terlihat gandum. Meskipun gandum itu terhimpit, tetapi yang namanya gandum terlihat harus menghasilkan buah, harus terlihat bulirnya. Amin, saudara. Saya percaya ketika saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia, kemudian saudara ada di perkumpulan orang-orang yang memiliki karakter yang jelek, saudara kan bisa menilai, loh, kok begini ya, kok kasar ya, kok ini menjerumus ke dalam dosa ya, wah bahaya ya kalau aku masuk ke dalam ini ya. Otomatis saudara, saya percaya, menarik diri supaya tidak terkontaminasi, supaya kita tidak ikut-ikutan. Amin, saudara. Saya percaya orang-orang yang baik akan memilih dengan sendirinya dengan orang-orang yang baik, karena pergaulan akan merusak, saudara. Dan saya percaya kita tidak akan terseret ke dalam pergaulan yang buruk. Itulah terjadi pemisahan dengan sendirinya. Yang kedua adalah rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ya, kalau umatnya salah, ya pasti ada hukuman. Ya, sebab Allah membuang mereka ke dalam pembuangan bukan berarti Allah itu benci mereka, bukan Allah tidak sayang lagi kepada umat pilihannya, tetapi karena kasihnya. Di mana ada orang tua yang mengasihi anaknya, meskipun nakal ya dijarno, nakal jahat ya dijarno. Adakah orang yang tua demikian? Itu bukan mengasihi anak begitu. Kalau dibiarno nakal gitu, saya percaya tambah gedenya tambah nakal, saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Yang ketiga, Allah mau memulihkan kehidupan umatnya dengan perjanjian yang baru, saudara. Kita baca ayatnya di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Katakan amin, saudara. Allah berjanji mengadakan perjanjian baru dengan seluruh umatnya. Itu dilaksanakan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus, kuncuran Roh Kudus atas semua para pengikutnya. Allah menginginkan satu hubungan dengan umatnya itu secara spiritual, bukan hanya sekedar seremonial, saudara. Ibadah itu kalau digunakan dengan segenap hati, ya, akan besar manfaatnya, saudara. Kita baca di dalam Timotius 4 ayat 8. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita disadarkan dengan Roh Kudus. Kamu, ayo salah kamu. Itu Roh Kudus, saudara, mengingatkan kita. Saya juga gitu, saudara. Yang kita yang kudus hidup di dalam kekudusan. Apapun tekanan yang menimpa kita, kita tetap memilih hidup benar di hadapan-Nya. Kita terpisah dari kontaminasi dunia. Kita terpisah, ya, dari cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Bila kita memilih hidup benar karena apa? Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup benar. Itu janji Tuhan. Dan saya rindu kita semuanya menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Janji-janji genapi dalam kehidupan saudara dan saya.